Kejadian tak terduga mengharuskan ratusan warga harus diungsikan, di mana di suatu kampung dalam lembah gunung di hari Minggu kemarin lusa mengalami kebakaran hebat yang disebabkan oleh pengeboran ilegal minyak bumi, dan sampai saat ini asap hitam membumbung tinggi belum bisa dipadamkan. Assalamualaikum, semoga sehat selalu teman-teman. Ya, dalam perjalanan kali ini saya ingin mengunjungi sebuah desa begitu, yaitu tepatnya di Dusun Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Nah, perjalanan yang menempuh di kisaran 5 jam dari rumah saya begitu ke tempat ini teman-teman, membutuhkan tenaga yang cukup ekstra, dan sampai saat ini di titik ini suasana sudah mulai mendung saudaraku, dan terlihat begitu di kanan kiri kita persawahan warga beserta betapa asrinya begitu tempat ini teman-teman. Dan kami saat ini sudah mulai masuk ke suatu dusun. Nah, dusun ini unik teman-teman. Keunikannya itu berada di lembah ya, di lembah gunung, dan terdapat informasi terjadinya suatu ledakan yang disebabkan oleh pengeboran begitu ya, pengeboran minyak bumi, dan ada beberapa korban yang mengharuskan juga semua warga diungsikan. Nah, informasi terkini yang saya dapat itu di kisaran ratusan warga teman-teman sudah diungsikan. Nah, ada sesuatu keunikan juga sebetulnya ya di samping dari kejadian tersebut, tapi di balik dari itu ternyata kampung ini begitu masih menjunjung tinggi tradisi Jawa. Nah, hal itu terbukti dari kebudayaan ataupun rumah-rumah warga yang saat ini ya banyak sekali didominasi oleh rumah-rumah model Jawa kuno teman-teman. Nah, kita akan menuju ke kampung tersebut dan harus melewati hutan dulu, dan sampai saat ini sudah banyak dari aparat kepolisian, instansi terkait begitu mendatangi. Ini sudah di 3 hari berlalu, tapi kebakaran yang disebabkan oleh pengeboran minyak tadi itu masih belum bisa dipadamkan saudaraku. Kondisi terkini di Dusun Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah ini saat ini di setiap sudut kampung dijaga ketat oleh aparat kepolisian teman-teman. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke lokasi kejadian karena antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup berbahaya teman-teman. Radius di kisaran 1 km kita bisa melihat bagaimana kepulan asap yang menghitam begitu membumbung tinggi ke atas teman-teman. Dan semua aktivitas warga saat ini tidak begitu produktif. Warga-warga yang biasanya lalu lalang di setiap jalan saat ini sudah mulai sepi karena yaitu tadi dampak dari kebakaran yang disebabkan oleh pengeboran minyak yang beroperasi 1 minggu sebelum kejadian kebakaran tersebut teman-teman. Posko pengungsian dan dapur umum juga tetap beroperasi di Balai Gandu guna melayani kebutuhan ratusan warga terdampak saat ini. Terjadinya ledakan di awal kebakaran, menurut dari keterangan warga, kronologi kebakaran hebat itu terjadi di sekitar waktu zuhur saudaraku. Tiba-tiba pada waktu itu katanya itu api menyala disertai dengan suara ledakan, dan pada waktu itu ada aktivitas pengambilan minyak di area pembuangan air lokasi setempat. Saat kejadian, orang lain yang ada di lokasi tidak ada yang berani menolong. Ada beberapa korban yang terbakar katanya hingga meninggal dunia saudaraku ya, karena api pada waktu itu langsung membesar begitu cepat. Dan ada beberapa warga yang mengungkapkan adanya salah satu korban yang kondisinya itu mengalami luka bakar yang cukup serius. Di sisi lain teman-teman, kepolisian juga menyampaikan kronologi kebakaran hebat itu melanda di titik sumur minyak yang diduga ilegal teman-teman.
Kepala Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Iwan Sucipto, mengungkapkan ada puluhan sumur minyak yang dikelola secara ilegal oleh warga setempat. Sumur-sumur ini mulai marak dalam 2 tahun terakhir, bahkan beberapa berada di tengah pemukiman padat penduduk. Ada sekitar 60 sumur minyak rakyat. 10 diantaranya berada tepat di tengah pemukiman penduduk dan sudah menghasilkan setiap hari. Menurut Iwan, penemuan minyak ini berawal saat warga kesulitan mendapatkan air bersih di musim kemarau. Salah seorang warga yang tengah mengepor sumur air justru menemukan minyak. Kabar ini menyebar cepat, kemudian menarik minat warga lain dan investor untuk berbondong-bondong ikut mengebor. Akibatnya, dalam waktu singkat, puluhan sumur minyak ilegal pun bermunculan. Dari situlah sumur-sumur minyak ini terus bermunculan di daerah sini, teman-teman. Oke pemirsa, saat ini saya sudah meninggalkan lokasi kampung dampak dari kebakaran yang terjadi disebabkan oleh pengeboran minyak yang secara ilegal. Jalan kampung yang biasanya ramai dengan suasana anak-anak kini sunyi. Hanya puing-puing yang berbicara meninggalkan jejak luka yang dalam bagi warga yang pernah menaruh harapan di tanah ini. Setiap rumah yang hangus, teman-teman, setiap pohon yang gosong masih menjadi saksi bisu atas satu kesalahan. Tindakan manusia yang mengambil jalan pintas atau jalan singkat tanpa memikirkan keselamatan bersama. Suatu pengeboran minyak secara ilegal ini yang awalnya dianggap sebagai cara untuk bertahan hidup justru berakhir dengan petaka. Api menghanguskan bukan hanya harta benda, tapi juga rasa aman bahkan nyawa. Di wajah-wajah mereka tersimpan cerita kehilangan dan perjuangan. Betapa berat beban yang harus ditanggung ketika apa yang seharusnya menjadi sumber rezeki justru berubah menjadi sumber musibah. Kampung ini tak lagi sama dan luka itu akan dikenang sepanjang masa. Kejadian ini memberikan kita satu pelajaran berharga bahwa setiap pilihan yang kita ambil, sekecil apapun itu, memiliki konsekuensi. Pengeboran ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mempertaruhkan nyawa bagi orang. Keselamatan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sesaat, saudaraku. Alam dan sumber daya yang kita miliki seharusnya dikelola dengan baik, dengan izin dan pengawasan yang benar, agar benar-benar menjadi berkah, bukan bencana. Dari balik kepulan asap dan sisa-sisa bara ini, mari kita ambil hikmah bahwa musibah tidak datang tiba-tiba, melainkan seringkali menjadi akibat dari ulah tangan manusianya itu sendiri. Biarlah kebakaran ini menjadi peringatan agar kita semua lebih bijak dalam menjaga keselamatan, lebih taat pada aturan, dan lebih peduli pada kehidupan bersama. Karena ketika api sudah menjilat, tidak ada yang bisa kita lakukan selain menyesali. Tapi sebelum itu yang terjadi, kita masih punya kesempatan untuk berubah. Dari kampung yang pernah terbakar ini, di setiap sudut kampung yang kita lewati ada cerita yang tak tuntas. Ada anak-anak yang kehilangan tempat bermain, ada orang tua yang kehilangan harta hasil kerja seumur hidup, dan ada keluarga yang harus kehilangan orang terkasih. Luka itu tidak hanya di tanah tetapi juga di hati. Musibah ini tidak mengenal batas. Ia tidak memiliki siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Api melahap segalanya, tak peduli, dan inilah kenyataan pahit yang harus ditanggung bersama, bahwa pilihan segelintir orang bisa berdampak luas bagi seluruh kampung. Betapa rapuhnya kehidupan ketika kita membangunnya di atas sesuatu yang salah. Keinginan untuk cepat memperoleh hasil seringkali membuat kita lupa pada keselamatan, lupa pada hukum, lupa pada tanggung jawab. Kampung ini kini menjadi bukti nyata bahwa jalan pintas tidak selalu membawa kita pada tujuan. Kadang justru menjerumuskan kita pada jurang yang dalam. Bagi kita semua yang menyaksikan, jangan biarkan peristiwa ini hanya lewat begitu saja sebagai sebuah cerita. Jadikan ini pengingat bahwa keselamatan adalah hal yang tidak bisa ditawar, bahwa hukum ada untuk melindungi, bukan untuk dihindari, dan bahwa alam bila diperlukan dengan serakah bisa berubah menjadi bencana yang menakutkan. Semoga dari kampung yang terluka ini lahir kesadaran baru bagi kita semua, kesadaran untuk menjaga kehidupan dengan cara yang benar, untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan selamat, serta untuk saling mengingatkan bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, punya akibat besar bagi banyak orang.
Perjalanan ini memang berakhir di sini teman-teman. Namun pesan dari peristiwa ini harus terus kita bawa pulang, agar tidak ada lagi kampung yang harus menangis, agar tidak ada lagi nyawa yang harus terenggut oleh kesalahan yang bisa kita cegah. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.